Kita lanjut dengan mainan baru dan narasumber yang baru lagi ya. Hari ini edisi spesial ya. Kita belajar berbagai hal. Nanti akan disampaikan oleh Mas Jama ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Yahya udah diundang datang ke SMK 1. Perkenalkan, nama saya Julius Gawakusuma, panggilannya Julius. Terus saya waktu SMA pernah dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang, short program AFS. Adik-adik ada yang ikut AFS nggak kemarin? Atau temennya? Terus saya kuliahnya di ITS Surabaya, diambil teknik sipil. Terus sekarang kegiatannya dampingin adik-adik pengusaha muda di Samarinda bikin namanya startup. Terus sekarang saya punya digital marketing namanya Brand Story. Apa kabar semuanya? Oh iya, kenapa kita harus jawabannya bahagia? Ternyata kalau kita bahagia, alam bawah sadar kita ini nanti akan menuntun diri kita, otak kita untuk bisa sukses. Siapa yang udah bisa punya penghasilan sendiri? Yang sudah bisa punya bisnis, punya usaha, terus misalnya dari keterampilan kalian bisa dapat duit sendiri walaupun mungkin kecil-kecilan. Ada? Sudah? Adanya udah? Bisnisnya apa deh? Jualannya, dagangnya apa? Pisang coklat. Waduh, tepuk tangan dong. Namanya siapa deh? Oh ya udah, saya nggak dengar. Usahanya punya Instagram nggak? Oh sudah punya Instagramnya, keren. Terus siapa lagi? Riko, kamu usahanya apa? Sudah punya usaha? Kita nutupin lo, dia masang XG. Oh join sama teman, bikin apa? Kita nutupin lo sukses selalu kecil. Multimedia. Ya, saya mau cerita sedikit tentang DLTB, boleh ya? Jadi adik saya ini pada waktu dia sekolah, waktu kuliah, dia sama kayak adik-adik gini. Jadi kalau saya punya job di kantor di Britain, dia biasanya ngerjain desainnya. Terus pada waktu kuliah, dia merintis usaha kopi, namanya Kopi Ria. Sekarang cabangnya ada 31. Padahal adik saya ini nggak punya duit. Yang kedua, tidak suka kopi. Yang ketiga, tidak tahu cara bikin kopi. Tapi hari ini dia punya usaha warung kopi yang cabangnya sampai ke Blitar di Jawa Timur. Nah, bisa banget, mau tahu caranya. Adik saya itu kalau ngisi seminar, kapan-kapan kita undang ke SMK 1 ya. Boleh ya Pak Yahya? Anak muda yang menginspirasi banget, menikah dengan duit sendiri. Jadi sejak SMA dan kuliah itu pakai dia bisa cari duit sendiri dan keren. Nah, jadi sekarang dia punya usaha yang omsetnya itu asetnya ratusan miliar. Nah, sebenarnya saya mau cerita ini tujuannya apa sih? Kalian pada saat masih muda, 10 tahun lagi mau jadi apa? It depends on your dream today. Caranya bagaimana? Itu pertanyaannya keren banget. Yang pertama, jangan sekali-sekali ngandalin yang ada di dalam diri kita sendiri. Dia memanfaatkan yang namanya mental berkelimpahan. Mental berkelimpahan artinya apa? Jadi yang adik saya lakukan adalah tadi yang jawab relasi siapa? Wah itu bener banget. Jadi kalau kita nggak punya duit, kamu harus punya yang namanya relasi. Jadi kalau kita mau memperbesar kapasitas kita, mau jadi orang gede seperti cita-cita kita, yang pertama adalah tinggikan rezeki itu udah dikasih sama Tuhan kita, sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Jadi misalnya nih, saya hari ini punya bisnis desain grafis. Terus teman kalian nyontek bikin juga. Terus dia itu nyontek juga, dia bikin juga. Lu jangan khawatir ya bahwa dia lebih hebat dari kamu, jangan. Gitu. Karena rezeki itu udah tertakar. Terus yang kedua apa? Panjangan ilmu. Jadi kalau kita misalnya mau usaha, mau jadi pinter, mau bikin bisnis apapun, harus punya ilmunya. Jadi kalau misalnya kita mau usaha,
harus belajar, cari gurunya, cari komunitasnya, cari kelasnya. Nah gitu. Terus yang ketiga apa? Lebarkan amal. Sekali lagi yuk, tinggikan iman, panjangkan ilmu, lebarkan amal. Kalian percaya nggak bahwa satu syarat sukses kalau kita pengen jadi orang sukses itu adalah, pengen tahu nggak saya kasih tahu satu resepnya? Resepnya adalah bantu orang lain. Terakhir saya mau kasih satu buah rumus bagi kita kalau kita pengen sukses, yaitu belief, strategy, action. Yang pertama tadi apa? Belief, strategy, action. Belief itu yang ini tadi deh, tinggikan iman. Belief, jadi percaya sama Tuhan kita, sama Allah. Terus yang kedua adalah strategi, panjangkan ilmu. Jadi mau jadi apapun kita di dunia ini harus punya yang namanya ilmu. Terus kalau misalnya nih kita udah percaya, terus kemudian udah belajar ilmunya, tapi nggak pernah dilakuin, jadinya NATO, no action talk only ya. Tujuan hidup ini penting banget. Kenapa? Kalau misalnya kita di dunia ini nggak punya tujuan hidup, kita nanti pasti bingung ke arah mana. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, otomatis purpose of life-nya adalah beribadah kepada Allah, ya kan? Nah, itu penting banget. Makanya kalau kita misalnya tujuannya jelas, berarti semuanya itu arahnya pada Allah. Jadi saya itu lagi bikin sebuah perusahaan namanya Brand Story. Di Brand Story itu ownernya itu Allah kalau saya. Gitu. Jadi ownernya itu adalah Allah, terus kita tuh semuanya karyawannya Allah. Gitu. Jadi nanti itu di dalam departemen-departemennya kita tuh semuanya sama-sama ngikutin peraturannya yang di atas. Gitu. Nah itu namanya purpose of life. Terus kenapa sih kita harus jadi pengusaha? Ada yang pengen jadi pengusaha nggak? Selepas dari SMA, alasannya pengen jadi pengusaha apa? Impian Oke, tepuk tangan dong buat temannya namanya Putri. Saya mau jadi pengusaha, saya dan beberapa adik-adik saya jadi pengusaha itu alasannya pertama karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di bidang dagang atau usaha. Keren banget loh. Jadi bukan berarti kita kerja sama orang lain itu jelek, enggak. Saya punya tim di Brand Story itu, anaknya masih muda, baru lulus kuliah sih sebenarnya. Itu penghasilan sebulannya tuh 15 juta. Itu tim saya. Jadi kerjaannya itu adalah ngurusin konten dari klien-kliennya. Ternyata kalau misalnya kita punya skill seperti adik-adik itu, penghasilannya keren loh, bisa 2 digit. Seperti yang Alia tadi bilang. Jadi bisa 2 digit. Tapi kalau kita kerja sama orang lain, gajinya paling cuma 2,5 juta, 3 juta. Tuh, jadi sayang banget kalau skillnya hanya buat kerja sama orang lain. Ya. Jadi yuk kita sama-sama jadi pengusaha. Terus yang kedua, sama-sama mandiri, bisa cari penghasilan sendiri. Kayaknya waktu kita sudah habis. Sebentar lagi jam 12. Itu aja dari saya hari ini. Thank you banget untuk waktunya. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Luar biasa ya kepada Mas Julius Gama ya. Siapa yang Anda bisa tangkap dari pesan-pesan materi dari Mas Julius tadi? Coba. Iman kepada Tuhan yang Maha Esa yang pertama. Apa lagi? Action, aksi. Ya, lakukan aksi atau neto. Ya, jangan cepat neto ya. Apa itu action talk only gitu ya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga apa nih? Panjangkan ilmu ya, panjangkan ilmu ya. Perluas relasi. Ya, memperbanyak jaringan atau memperluas relasi ya. Kekuatan doa itu juga luar biasa ya, kekuatan yang kuasa yang tidak terduga. Ada lagi? Mental berlimpah. Apalagi? Pesan apa lagi yang bisa ditangkap? Bantu orang lain. Banyak-banyak membantu orang lain akan dimudahkan urusan Anda ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.